Dalam beberapa tahun terakhir, perang dagang antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China telah menciptakan dampak signifikan terhadap ekonomi global. Namun dalam kebijakan terbarunya, AS mulai menerapkan tarif timbal balik terhadap berbagai negara, termasuk negara-negara di Asia. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah dunia sedang bergerak menuju era perdagangan yang lebih terfragmentasi atau justru menuju ketidakstabilan ekonomi yang lebih besar? AS kini menerapkan tarif setinggi 32% terhadap beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Tarif ini muncul sebagai respon terhadap kebijakan perdagangan negara-negara tersebut yang dianggap memberatkan ekspor AS. Namun langkah ini menuai kritik karena alih-alih mempersempit defisit perdagangan AS, tarif ini justru berpotensi menciptakan dampak sebaliknya. Gangguan rantai pasok global, peningkatan harga barang, dan tekanan inflasi. Bagi Indonesia, tarif ini menjadi tantangan besar, terutama bagi sektor-sektor ekspor utama seperti tekstil, alas kaki, elektronik, minyak sawit, dan produk manufaktur lainnya. Dengan tarif tinggi ini, barang-barang Indonesia yang masuk ke pasar AS menjadi lebih mahal, sehingga daya saingnya menurun. Namun, apakah langkah AS ini efektif dalam mengatasi defisit perdagangan mereka? Sejarah menunjukkan bahwa proteksionisme jarang berhasil dalam jangka panjang. Tarif tinggi bisa saja mengurangi impor dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, produsen dalam negeri tetap bergantung pada bahan baku impor dan teknologi global. Hal ini justru berisiko menaikkan biaya produksi di AS sendiri, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Sektor-sektor yang mengandalkan ekspor ke AS kini menghadapi tekanan besar. Produk-produk seperti tekstil dan alas kaki yang sebelumnya memiliki pangsa pasar signifikan di AS berpotensi mengalami penurunan pesanan. Jika industri ini tidak segera mencari pasar alternatif, dampaknya bisa meluas ke pemutusan hubungan kerja atau PHK, penurunan investasi, hingga pelemahan ekonomi regional. Selain itu, dengan biaya yang lebih mahal akibat tarif, importir AS bisa saja mengalihkan sumber barang mereka ke negara-negara lain yang memiliki tarif lebih rendah seperti Meksiko dan Kanada. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia memiliki beberapa strategi. Pertama, meningkatkan ekspor ke negara-negara lain seperti negara-negara BRIC dan Uni Eropa. Kedua, memanfaatkan perjanjian perdagangan regional seperti RCEP dan ASEAN untuk memperkuat perdagangan intra-Asia. Ketiga, berinvestasi dalam industrialisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor, seperti memproduksi ban dan suku cadang kendaraan dari karet, daripada hanya mengekspor karet mentah. Jika perdagangan ini semakin memanas dan tarif terus meningkat, risiko inflasi global menjadi lebih tinggi. Indonesia bisa terkena dampak melalui beberapa mekanisme. Pertama, kenaikan harga bahan baku impor, terutama untuk industri yang masih bergantung pada komponen dari luar negeri. Kedua, fluktuasi nilai tukar rupiah karena ketidakpastian global. Jika dolar AS menguat, maka harga barang impor di Indonesia bisa meningkat. Ketiga, penurunan daya beli masyarakat, terutama jika harga barang naik sementara ekonomi masih dalam fase pemulihan pasca pandemi. Dari sini kita bisa melihat dua kemungkinan besar. Pertama, perdagangan akan beralih ke model regional. Dalam skenario ini, negara-negara yang terkena tarif AS akan semakin memperkuat perdagangan dalam kawasan mereka sendiri. Asia bisa semakin bergantung pada China dan Jepang, sementara AS akan mengandalkan mitra dagang di Amerika Utara. Hal ini tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi kawasan, tetapi juga bisa mendorong pertumbuhan industri lokal. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan regional, terutama dengan memperkuat kemitraan dengan ASEAN, RCEP, dan perjanjian perdagangan bilateral lainnya. Namun, ada juga risiko bahwa model ini bisa mengarah pada peningkatan biaya produksi, karena perdagangan yang lebih terbatas membuat akses terhadap sumber daya dan teknologi global menjadi lebih mahal. Kedua, perang dagang yang semakin meruncing, inflasi tinggi, dan resesi global. Di sisi lain, jika tarif terus meningkat tanpa adanya solusi negosiasi yang jelas, dunia bisa menuju ke resesi global. Harga barang yang terus naik akibat tarif bisa menyebabkan daya beli masyarakat menurun, inflasi tinggi, dan akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi global.
Di Asia sendiri, peningkatan tarif bisa berdampak buruk bagi industri domestik. Meskipun terlihat melindungi produsen lokal, kenaikan harga bahan baku bisa merugikan konsumen dan industri manufaktur yang masih bergantung pada komponen impor. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin kita akan melihat gelombang protes, ketidakpuasan politik, hingga krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1970-an ketika kebijakan proteksionisme justru menyebabkan stagflasi. Indeks saham dunia memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana investor melihat dampak kebijakan tarif ini. Dari data indeks terbaru, kita dapat melihat pola yang menarik. Pertama, pasar Amerika Serikat relatif stabil. S&P 500 dan Nasdaq tetap positif, menunjukkan bahwa investor AS masih optimis terhadap daya saing perusahaan domestik meskipun tarif diberlakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar belum terlalu khawatir dengan kenaikan harga akibat tarif, atau bahwa investor percaya bahwa perusahaan AS akan mampu mengatasi dampak ini dalam jangka pendek. Kedua, pasar Asia mengalami tekanan besar. Indeks Nikkei 225, Hang Seng, dan VN30 mengalami penurunan signifikan, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap dampak tarif AS terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi di Asia. Vietnam yang selama ini menjadi alternatif bagi perusahaan yang ingin menghindari tarif AS terhadap Cina justru mengalami tekanan besar. Mungkin karena kekhawatiran bahwa AS juga akan memperluas kebijakan tarifnya. Korea Selatan dan Thailand juga mengalami penurunan yang bisa mencerminkan kekhawatiran terhadap prospek ekspor mereka. Ketiga, pasar Eropa dan global juga terkena dampak. DAX, CAC 40, dan FTSE 100 menunjukkan bahwa dampak kebijakan ini tidak terbatas pada Asia, tetapi juga mempengaruhi ekonomi global. Jika perang dagang ini semakin memanas, sektor industri di Eropa yang bergantung pada rantai pasok global juga bisa terkena dampaknya. Keempat, MSCI World Index menunjukkan ketidakpastian global. Indeks ini yang mencerminkan pergerakan pasar global hanya turun sedikit, yang bisa mengindikasikan bahwa investor masih dalam mode menunggu dan melihat sebelum mengambil keputusan besar terkait dampak tarif AS. Indonesia harus segera mencari pasar baru dan tidak terlalu bergantung pada AS. Meningkatkan perdagangan dengan Cina, India, Uni Eropa, dan Timur Tengah bisa menjadi solusi jangka panjang. Jika Indonesia hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, maka kenaikan tarif bisa sangat merugikan. Namun dengan mengembangkan industri hilir, Indonesia bisa tetap bersaing di pasar global meskipun ada hambatan tarif. Ketidakpastian global bisa menyebabkan volatilitas rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu menerapkan kebijakan moneter yang fleksibel untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengontrol dampak inflasi dari kenaikan harga barang impor. Indonesia bisa mengambil langkah diplomasi untuk mendapatkan akses lebih besar ke pasar AS melalui perjanjian dengan bilateral. Jika memungkinkan, Indonesia juga bisa mencari cara agar produk-produk unggulannya dikecualikan dari tarif tinggi. Dunia perdagangan global sedang menghadapi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah. Jika kebijakan tarif AS terus berlanjut, akan ada pergeseran besar dalam pola perdagangan internasional. Apakah ini akan membawa dunia ke perdagangan yang lebih regional, atau justru menuju krisis ekonomi yang lebih besar, masih menjadi tanda tanya besar. Bagi Indonesia, tantangan ini juga merupakan peluang. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa mengubah krisis ini menjadi momentum untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan global.